sebenarnya ini yang menarik gitu ya. Jadi saya jalan-jalan ke kolega, ke teman lah gitu ya, atau ke senior lah, dan mendapatkan ini. Ini adalah probiotik untuk udang, lele, ikan gitu ya. Yang mana setelah dikasih probiotik ini, maka ikan yang asalnya loyo gitu ya menjadi segar. Bagus untuk ikan hias atau ikan budidaya gitu ya. Yang asalnya loyo jadi segar. Kemudian seperti cupang yang asalnya untuk meningkatkan pH air menjadi netral, dia dikasih daun ketapang. Nah, dengan dikasih ini dia melebihi daun ketapang gitu ya, kualitasnya akan lebih bagus lagi. Nah, ini sebenarnya bahannya dari kotoran maggot gitu ya. Nah, dari kotoran maggot diekstrak, kemudian menghasilkan cairan seperti ini gitu ya. Nah, cairan ini yaitu tadi meningkatkan vitalitas ikan, meningkatkan kesehatan pencernaan ikan sehingga pertumbuhan ikan yang bagus. Dan satu hal lagi yang paling menarik bagi saya adalah ketika mengembangkan atau membudidayakan ikan dalam kolam, misalnya kolam terpal atau kolam skala kecil, misalnya nanti saya akan lihatkan video kolam terpal yang ukuran diameter 3 meter lah, ada kedalaman 1 meter. Nah, maka dalam 2 tahun tidak perlu gitu ya mengganti air, tidak perlu menguras air secara rutin, dibiarkan saja airnya gitu ya. Hanya dikasih dengan cairan Mugi Sano ini gitu ya. Kasih cairan kalau untuk kolam-kolam kecil seperti kolam ikan hias gitu ya. 5 sampai 10 tetes saja tiap minggu. Sedangkan untuk kolam besar maka 10 mili untuk 1 meter kubik air gitu ya. Kasih ini 10 mili ya. Ini isinya 25 mili nih. Jadi ini bisa untuk 2 meter kubik air dalam tiap 1 minggu gitu ya. Nah, itu. Nah, seperti itu. Yang menarik itu, jadi kita mau bikin kolam tapi malas ganti air dan lain-lain, cukup dikasih ini. Nah, airnya ternyata setelah dikasih ini tidak bau gitu ya. Dan air setelah diuji lab, nanti di video yang ada kolamnya itu, airnya adalah bagus gitu ya kualitasnya untuk pertumbuhan ikan. Nah, seperti itu. Saya coba mencelupkan tangan gitu ya ke air kolam itu, ke kolam bak berbentuk bak itu, ternyata tidak bau dan ikannya bagus pertumbuhannya. Jadi kalau kita mau melihara ikan tapi malas ganti air, sangat recommended pakai ini gitu ya. Jadi kita rutinnya tinggal ngasih pakan saja. Nah, itu jadi ini sangat potensial baik untuk ikan hias maupun ikan budidaya. Nanti contoh kolamnya saya perlihatkan ya. Kemudian jika ada yang perlu memesan dan lain-lain ya bisa komunikasi lebih lanjut. Terima kasih. Ini sampai besar sebesar ini berapa hari ini, Pak? Ini sebetulnya tidak efektif, nggak efisien. Karena apa? Aku biarin dia kawin banyak, jadi bibitnya itu nggak bagus. Kalau mau bagus, aku udah punya kontak di Balai Besar Ikan Purwakarta, Manayasa, itu pakai jenis yang Nirwana 3. Dia sudah diupayakan 90% monosek. Jadi nila kalau ada pasangannya dia cenderung kawin, dan kalau pas masa kawin dia selama 2-3 minggu nggak mau makan, makanya nggak bisa besar badannya. Tuh. Jadi harus cari yang monosek Nirwana 3. Taruh di sini sebentar gede, sangat menguntungkan. Kita nggak ngurus apa-apa kok, nggak ganti air, nggak buang air, nggak apa-apa. Tinggal itu aja mungkin Pak, apa itu yang nggak perlu, yang sebetulnya nggak perlu itu, nggak butuh. Ini butuh karena apa? Karena terlalu penuh. Jadi kita harus pakai ukuran density-nya harus sesuai. Kalau yang normal kan 15-20 ekor per meter persegi. Ini lebih banget, banyak banget ini sih. Padat ya. Ini kayak di India. Itu iya. Ini kenapa kecil-kecil? Karena setahun lalu udah saya habisin. Sebagian besar dapat 1 ember gitu, terus sisanya aku biarin. Nah, ini tumbuh lagi banyak. 2 tahun. 2 tahun. Ini air udah 2 tahun lebih, nggak ganti, nggak tahu. Ini udik.
kadalin sama tengkulak. Nah, itu video.